Pemirsa, Dirjen Migas Kementerian ESDM Igusti Nyoman Wiratmaje menyatakan pemerintah akan memperbaiki infrastruktur penyangga sektor minyak dan gas di Indonesia. Perbaikan tersebut untuk mengejar pemerataan ketersediaan migas di tanah air. Pernyataan tersebut disampaikan Igusti Nyoman Wiratmaje saat menjadi pembicara pada Migas Goes to Campus yang digelar di Fakultas Teknik Universitas Udayana. Menurutnya, dengan memperkuat pembangunan infrastruktur di sektor migas akan ikut memperkuat ketahanan Indonesia di bidang energi. Wiratmaje mengatakan pada 2030 Indonesia diprediksi menjadi negara nomor 7 terkuat di dunia, sehingga 3 sektor mendasar yakni pangan, energi, dan air harus diperkuat. Upaya memperkuat sektor energi dilakukan melalui pembangunan lebih banyak infrastruktur migas sehingga bisa bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia harus menguasai teknologi, di mana untuk menjadi negara kuat dan sejahtera harus menguasai 3 dasar utama, yaitu pangan, energi, dan air. Nah, karena ini migas terkait energi, maka pembangunan infrastruktur migas untuk menyediakan energi migas untuk seluruh rakyat Indonesia itu harus segera dipercepat. Igusti Nyoman Wiratmaje mengatakan besarnya biaya investasi pembangunan infrastruktur migas diharapkan tidak hanya menjadi beban pemerintah, sektor swasta juga harus ikut digandeng. Dalam kurun waktu 10 tahun, Indonesia setidaknya membangun 4 kilang dengan investasi mencapai 80 hingga 100 triliun rupiah per kilang. Pembangunan infrastruktur migas ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga dibutuhkan dana dari APBN dan juga dari swasta. Jadi kita mengundang private sector, swasta untuk membangun infrastruktur migas. Misalkan di bidang pengolahan kita membutuhkan kilang. Dirjen Migas Kementerian ESDM memprioritaskan beberapa hal dalam upaya menambah infrastruktur migas, diantaranya memfokuskan pembangunan pipa maupun jaringan gas serta kilang minyak yang tersambung dari Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Madura. Kilang juga pipa di sepanjang nanti Jawa, Bali, Sumatera, Madura akan tersambung semua. Juga regasifikasi, fasilitas regasifikasi. Misalkan yang di Bali akan segera diresmikan bulan Januari adalah fasilitas regasifikasi yang nanti di Teluk Benoa, di Pelabuhan Benoa, yang akan menggunakan meregasifikasi gas untuk pembangkit listrik di Pesanggaran. Dengan beroperasinya ini nanti akan bisa mengirit biaya bahan bakar untuk listrik sekitar 4 triliun 1 tahun. Alit Sidi dan Indra Wijaya.